Pada kali ini kita akan menyampaikan tentang sejarah Banten. Pada tahun 1526 Islam mulai menyerang ke daerah Banten, yakni Islam utusan dari Demak sampai tahun 1527. Lebih kurang bertahan 1 tahun. Setelah itu dikuasai kembali oleh Hindu. Kemudian turunlah Portugis, turunlah Inggris, turunlah Denmark, turunlah Belanda, turunlah RRC, turunlah Saudi Arabia. Kumpul semua di Banten. Perkumpulan tersebut tidak ada yang kenal kepada Allah. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari. Pada saat itu Banten berantakan. Masya Allah Karim. Kemudian tahun 1670 Demak mengutus Sunan Cirebon, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah beserta putranya Syekh Maulana Hasanuddin. Sesampainya di Banten disebut daerah Banten Girang. Begitu melihat peradaban manusia, kekokohan kebiadaban yang sangat luar biasa. Kerajaan dikuasai oleh 3 raja. 1 Raja Siwa, 2 Raja Darga, 3 Raja Brahma. Ada 1 lagi raja terkecil, Raja Ganesha. Masya Allah, pada saat itu Banten lawan yang sangat tangguh untuk dikalahkan. Munajatlah Syekh Syarif Hidayatullah bersama putranya Syekh Maulana Hasanuddin. Ya Allah, mohon pertolonganmu ya Allah. Pada saat itu Demak akan mengutus bala tentara. Namun Syekh Syarif Hidayatullah mengatakan, nanti dulu, kita tidak akan menang. Nanti saya munajat terlebih dahulu. Di dalam munajatnya diperintahkan mendatangi Gunung Pulasari. Naiklah Syekh Syarif Hidayatullah dan putranya Syekh Maulana Hasanuddin. Begitu naik, ternyata ada kerajaan di Gunung Pulasari, yang mana pada saat itu yang menguasai Banten yakni Raja Siwa, Raja Darga, Raja Brahma, Raja Ganesha, yang mana kekuatan goibnya sangat luar biasa. Pada saat itu ketika mereka hendak memerangi kerajaan Brawijaya, kerajaan Pajajaran, dan kerajaan-kerajaan yang lain, mereka tidak ada tanding. Munajat lagi lah Syekh Syarif Hidayatullah. Begitu munajat, diperintahkan naik ke Gunung Karang. Berangkatlah berdua. Ternyata antara Gunung Pulasari dan Gunung Karang, di situ ada yang sedang bertapa, menggunakan baju kerajaan dan mahkota, yang mana petapa tersebut bertapa terlihat sudah sangat lama. Disitulah Syekh Syarif Hidayatullah menyapa kepada yang sedang bertapa. Begitu disapa, petapa tersebut membuka mata. Begitu melihat, saling beradu kekuatan mata. Begitu adu kekuatan mata, keduanya berdiri. Setelah berdiri, beradu kekuatan batin. Ternyata pertempuran tersebut memakan waktu 1 hari, 2 hari, 3, 4, 5, 6, hingga 7 hari
barulah tumbang yang bertapa tersebut. Ternyata yang bertapa tersebut bernama Brata Guru Sampang. Brata Guru Sampang kalah oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Setelah itu langsung masuk Islam. Begitu Guru Sampang membaca 2 kalimat syahadat, beliau bersyukur alhamdulillah telah mendapatkan hidayah dan mengatakan, saya tidak akan ikut campur tentang Gunung Karang, Gunung Pulasari, dan Banten, dan saya akan pergi dari sini. Dari situ Syekh Syarif Hidayatullah memerintahkan putranya untuk diam bertapa di Watu Gigilang. Artinya Watu Gigilang adalah batu yang berkilau. Warna batunya semu agak kemerah-merahan, persegi 4, ukurannya 2 meter persegi. Kalau orang Banten menamai batu tersebut batu pancawarna. Syekh Maulana Hasanuddin bertapalah di batu tersebut. Sehari, 2 hari, 3 hari, tidak diceritakan berapa lama beliau bertapa. Namun Syekh Syarif Hidayatullah amanah kepada putranya. Wahai putraku, yang pertama, jangan sampai ada yang kau akui. Jika masih ada yang kau akui, engkau tidak akan mengalahkan raja-raja Banten. Kalau sudah tidak ada yang diaku, barulah semua akan nurut terhadapmu. Ada air jangan diaku, ada angin jangan diaku, ada batu jangan diaku, ada cahaya jangan diaku. Andai kata ada nyamuk dan lalat jangan diapa-apakan. Lantaran itu ada yang punya. Air ada yang punya. Angin ada yang punya. Batu ada yang punya. Cahaya ada yang punya. Nyamuk dan lalat ada yang punya. Semua yang ada di alam dunia ada yang punya. Terutama yang berada di Gunung Karang dan Gunung Pulasari dan Banten. Ketika engkau tidak mengakui segala rupa yang ada di alam dunia, ini semua bisa dipergunakan untuk perang. Engkau bertapa segitu saja. Cirinya, di mana batu ini sudah mengangkat, berarti engkau lulus. Setelah itu, Syekh Syarif Hidayatullah juga terus berdoa. Dari situ datang kembali Brata Guru Sampang yang sudah masuk Islam. Masya Allah, setelah Syekh Maulana Hasanuddin lulus, mengangkatlah batu tersebut. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah menghampiri putranya. Wahai putraku, engkau telah lulus dan berangkatlah engkau ke Banten Girang. Bawa batu ini jangan dikemana-manakan. Kekuatan Banten ada di batu ini. Bukan batu punya kekuatan. Coba lihat Kanjeng Nabi Musa punya tongkat. Lihat Kanjeng Nabi Sulaiman punya cincin. Dan nabi-nabi yang lain punya lantaran kekuatan. Nah, ini juga batu kekuatan Banten. Yang hati-hati, ini batu namanya Watu Gigilang. Taruh di Banten, selama batu ini ada, Banten jaya. Ketika batu ini tidak ada, Banten runtuh. Siapa saja yang siap jadi sultan Banten, ketika batu itu belum ada lagi, tidak akan dianggap oleh siapapun. Seperti itulah amanah Syekh Syarif Hidayatullah. Masya Allah, batu 4 meter persegi cuma dipegang oleh Syekh Maulana Hasanuddin.
dan dibawa batu tersebut ke Banten. Maka adalah Paseban Banten yang tiangnya ada 4. Diletakkanlah batu tersebut di situ. Disitulah Syekh Maulana Hasanuddin duduk. Selama batu tersebut di situ, perang dengan siapapun bakalan menang. Mulai Syekh Maulana Hasanuddin berangkat perang. Dikirim bala tentara dari Demak hanya sedikit melawan Hindu yang ada di Banten, dibantu oleh Portugis dan Inggris, yang mana kekuatan militernya luar biasa. Tapi Syekh Maulana Hasanuddin tidak gentar sedikit pun, walaupun kekuatan lawan 10 kali lipat jumlah personil ataupun jumlah persenjataannya yang dimiliki oleh kaum kafir. Syekh Maulana Hasanuddin dengan tenang lantaran punya wangsit. Kalau orang Banten, wangsit itu punya pegangan ataupun punya amanah. Begitu melaksanakan perang yang bala tentaranya sedikit dari Demak, hampir kalah pejuang-pejuang tentara dari Demak. Maka dari itu Syekh Maulana Hasanuddin menghadap kembali ke Gunung Karang. Syekh Maulana Hasanuddin mengatakan, "Ya Allah, tidak ada yang diaku oleh hamba. Air milik Allah, angin milik Allah, batu milikmu ya Allah. Saat ini hamba akan menegakkan kalimah Allah, akan menegakkan li'ilai kalimatillah, la ilaha illallah, ingin mengislamkan Banten dengan tugas dari Demak dan perintah Bapak. Maka hamba mohon pertolongan darimu ya Allah." Setelah itu Syekh Maulana Hasanuddin mendengar suara, pengen pakai apa? Lalu Syekh Maulana Hasanuddin menjawab, angin. Maka dikirim angin dari Pasir Angin. Kemudian dikirim juga air dari Cibanten, yang mana Cibanten adalah kepala air dari Gunung Karang. Turunlah air dari Gunung Karang yang terpecah menjadi 2. Yang pertama mengalir ke arah barat sekitar 30 km ke laut yang saat ini disebut Dermaga Internasional. Air yang kedua mengalir ke Karangantu. Itulah 2 kekuatan air dan angin. Maka di Banten jangan coba-coba. Gunung Karang adalah pusatnya. 1.000.000 kali karaga orang Banten tidak nyaba, tidak menyapa, tidak silaturahmi, tidak berziarah ke Banten, tidak akan ada kekuatan. Gunung Karang adalah titisan dari zaman dulu. Ketika Banten menamai angin, dinamailah dengan sebutan 4 pangeran. Pangeran Kidul, Pangeran Kaler, Pangeran Kulon, Pangeran Wetan. Nama tersebut dipakai dari 4 cucu Syekh Maulana Hasanuddin. Itu adalah julukan nama angin kalau mau coba-coba mengundang angin tersebut. Apa dari Kidul, Kaler, Kulon, Wetan, tentunya ada bahasa tertentu. Insya Allah masih ada keruhun-keruhun kita. Kalau ada huru hara besar, keruhun bakal turun dari Gunung Karang. Mudah-mudahan keruhun-keruhun kita masih melihat,
Mudah-mudahan masih kasihan ke kita melihat acak-acakan anak cucunya. Astagfirullah, kita sudah tak tahu arah. Cerita partai dikemas seperti benar, padahal di dalamnya rusak. Cerita organisasi dikemas seperti benar, luar biasa bagusnya. Ternyata di dalamnya bok-brok. Pondok pesantren terlihat bagus, dikemas seperti benar. Ternyata Masya Allah, selama hubud dunia tidak beres, keruhun bakal ngutuk terhadap kita semua. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Batu gigilang tersebut pernah dibawa ke Surakarta, maka Surakarta Jaya. Kemudian dipindahkan kembali ke Banten. Pada suatu cerita diceritakan ada salah satu cucu Syekh Maulana Hasanuddin yang nakal, maka batu tersebut dibenturkan ke keningnya, maka watu gigilang tersebut gompal sedikit. Batu tersebut dipindah-pindah dan saat ini watu gigilang tidak ada di Banten. Kita sekarang tinggal nunggu batu tersebut, sebab kejayaan Banten tetap terletak tandanya di batu tersebut. Kalau belum ada kembali, siapapun yang hendak menjadi sultan, jadi raja, tidak akan bisa. Sebab yang bakal menjadi sultan atau raja dari zaman dahulu itu tetap dari wali Allah. Selain wali, tidak akan pernah bisa Banten jaya. Kalau diceritakan tentang keramaian, Banten dijajah kembali oleh RRC, sebab dulu aslinya Hindu, itu akan terjadi. Inggris akan masuk kembali, itu akan terjadi. Belanda akan masuk kembali, itu akan terjadi. Cuman tetap yang akan menumpas masih tetap dari Arab. Seperti itulah formasi tentang Banten. Selama batu belum muncul kembali, tetap Banten tidak punya kekuatan. Demikianlah sejarah ala kadar. Kita sebagai generasi yang benar, sebab Kanjeng Nabi muncul dengan kekuatan yang luar biasa bertapa. Kanjeng Nabi Musa muncul dengan kekuatan yang prima bertapa. Wali Songo muncul dengan kekuatan yang prima bertapa. Syekh Maulana Hasanuddin berjuang di Banten pada tahun sekian sampai dengan tahun sekian, dilanjut Syekh Maulana Yusuf, dilanjut oleh sultan-sultan berikutnya, semuanya ahli bertapa. Kalau kita sekarang menjadi orang tua atau kiai masih mau uang proposal pemerintah, jangan harap Banten menang. Kita jadi kiai masih rakus, nafsu, atau mengharapkan uang partai, jangan harap Banten. Jangan harap Banten jaya. Kalau kita jadi kiai, orang tua atau ustadz masih kepengen uang duit yang begitu, Banten akan hancur.
Sekian demikian. Terserah saudara mau nerima atau tidak. Itu hak saudara. Ini sekedar sejarah kekuatan Banten dipegang oleh ahli-ahli bertapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.